Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PJOK untuk kelas 4 tema 1. Di subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar permainan tradisional. Ini ada di halaman 34 sampai dengan 36. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2 tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Nah, kita mau mencoba permainan ya adik-adik. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Bacalah teks berikut. Ya, judulnya ada benteng-bentengan dan ada gobak sodor. Ada 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang pertama kita baca dulu yang benteng-bentengan atau karebonan adalah permainan yang dimainkan oleh 2 kelompok penawan dan tertawan. Ya. Nah, masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang yang memiliki satu tempat sebagai markas. Seperti ini. Ya, ini markasnya. Nah, markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Ya. Nah, ini gambarnya contohnya, ya. Jadi ini ada bentengnya. Kemudian gobak sodor. Nah, gobak sodor itu permainan gobak sodor adalah galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini adik-adik lihat masing-masing garisnya ada yang menjaga, ya, supaya ini yang sedang melewati tidak lewat ke garis finish atau ke tempat sini. Kalau sudah sampai ke sini mereka berarti sudah menang, ya. Nah, kemudian tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan, di antaranya jalan, lari, dan lompat. Perhatikan penjelasan dan cara gurumu memperagakan teknik berjalan, berlari, dan melompat yang baik agar kamu dapat bermain dengan baik. Sekarang saatnya kamu bermain, ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan adik-adik tentang permainan tradisional. Nah, diskusikan jawabanmu dengan jawaban teman sekelompokmu ya. Yang pertama, apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Jelaskan. Nah, permainan tersebut sangat seru jika dimainkan dan juga melatih kerjasama di dalam tim ya adik-adik ya. Seperti contoh ini. Satu tim yang menjaga ini, ya, itu pasti akan bekerja sama. Sama halnya dengan ini, yang sedang menjaga seperti ini, itu akan saling bekerja sama untuk menjaga supaya tidak ada yang lolos, ya. Kemudian bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Nah, kalau benteng-bentengan ini dimainkan oleh 2 kelompok, ya. Ada yang penawan atau yang tertawan. Ya, penawan itu orang yang istilahnya tuh yang menawan, ya. Yang tertawan adalah orang yang ditawan. Nah, kemudian masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas itu tadi yang tiangnya ya adik-adik. Kemudian kalau gobak sodor ini dilakukannya di lapangan
Arena bermainnya kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal, seperti yang ada di gambar tadi. Kemudian, yang berikutnya bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu? Nah, strateginya adalah pastinya harus kompak dan saling bekerja sama. Ya, dan sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Kalau menang kita tidak boleh sombong dan kalau kalah kita harus menerima kekalahan dengan lapang dada. Ya. Lalu yang berikutnya, hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan tadi? Yaitu bisa berlatih kekompakan dan kerjasama, kemudian bisa menerima kekalahan dalam bermain dengan lapang dada. Kemudian tidak sombong ketika menang dan tidak memilih-milih teman. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!